Halo teman-teman, sahabat JBPI. Kita kali ini akan kembali berdiskusi tentang makan bergizi gratis, sebuah proyek mega besar yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran yang menyedot banyak sekali anggaran, terutama di anggaran pendidikan. Nah, saya akan berdiskusi bersama Kak Hana Saragih, salah satu peneliti dari FIAN Indonesia, eh, sebuah organisasi yang concern di bidang pangan ya. Nanti Kak Hana yang akan lebih banyak menjelaskan. Yang pertama ingin memulai diskusi tentang temuan-temuan yang didapati oleh FIAN Indonesia dari proyek MBG ini. Ada temuan apa atau ada hal-hal yang yang didapati oleh teman-teman Vian dalam setahun proyek MBG ini. Nah, silakan Kakak Hana untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi, saya mau kenalan lagi dulu ya. Saya Hana dari FIAN Indonesia. Sedikit menambahkan dari Pak Ari, FIAN Indonesia itu adalah organisasi hak asasi manusia, dan kami fokus itu ke hak asasi pangan dan gizi. Kami juga terlibat dalam gerakan internasional yang mendukung gerakan produsen pangan skala kecil, seperti petani, nelayan, petambak, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lingkup pembahasannya kan sekitar di situ gitu. Yang tadi soal kasus dan temuan FIAN tentang MBG, sudah sejak 1 bulan pelaksanaan proyek ini di bulan Januari tahun ini gitu ya, Vian melakukan pemantauan terhadap proyek ini gitu, dan kami menemukan beberapa bentuk pelanggaran. Yang pertama, tata kelola yang tidak transparan dan akuntabel, terus tidak melibatkan petani, peternak, nelayan, meskipun sudah berjanji gitu ya, akan menyerap 80% bahkan. Lalu terdapat kandungan pangan ultraproses, Hmm. termasuk juga minuman bermanis, lalu minimnya tingkat keamanan pangan, dan belum tepat sasaran, terus bersifatnya tuh sentralistik, terpusat, dan adanya intervensi dari aparat atau militer. Nah, oleh karena itu kami melihat proyek ini sebetulnya mirip pertarungan antara ambisi politik, kebutuhan real masyarakat, dan kompleksitas dari tata kelola pangan di Indonesia. Gitu, Pak Ari. Oh, jadi eh, kompleksnya apa persoalan di MPG itu tidak hanya tentang tata kelola, berarti dia Betul. juga tentang ada dinamika antara kepentingan Mm-mm. politisi, terus juga ada kepentingan untuk menghidupkan masyarakat. Saya yang menarik itu Vian juga pernah berbilang di dalam sebuah media bahwa ada indikasi bahwa ini adalah bagian dari kampanye politik Hmm. Prabowo nanti tahun 2029. Nah, itu bisa nggak singgung sedikit bagaimana analisis itu bisa dimunculkan oleh teman-teman Vian? Oke. Jadi, sebetulnya tadi, pangan itu dari proyek MBG maupun tadi janji politik gitu ya, itu tuh menandakan bahwa sampai saat ini pemerintah belum, melihat pangan sebagai hak, tapi masih sebagai komoditas. Ah, iya, Begitu iya. kalau kami melihatnya. Dan, kalau dari apa yang dari perjalanan Prabowo itu sebetulnya tadi kan, apakah ini tuh digadang-gadang akan menjadi, apa ya, sarana Prabowo untuk, bisa maju lagi gitu ya di Hmm. Pilpres mendatang, karena sebetulnya sejak Pilpres tahun 2009, Prabowo itu sudah mencanangkan mirip program yang sama lewat pemberian susu gitu, revolusi putih. Itu dia. Oh, Jadi emang sudah ada iya, wacana iya, untuk iya. itu. Nah, Makanya ada yang mau ngirim sapi apa gitu ya, itu nggak sih? Apa ekspor sapi gitu kan? ya wacana di awal-awal memang kayak Ah, gitu gitu. Jadi si kalau Prabowo ini kan. ya kalau kami lihat di awal-awal memang ini tuh udah dari tahun 2009 ada proyek yang serupa dan kemudian diimplementasikanlah eh, dengan janjinya di tahun 2024 lalu, dan semakin digaungkan ketika dia udah jadi presiden. Iya kan, jadi kan awalnya itu makan siang gratis, Betul. terus mulai nanti kemudian jadi makan bergizi Bergizi gratis. gratis, Awalnya hanya untuk benar. yang tiga 3T misalnya, terus Betul. sekarang meluas hampir semua. Benar, Dan benar, benar. anggaran yang dipakai itu mostly itu anggaran pendidikan. Betul, 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 Kurang betul. lebih ya 30% Betul. dari 20% anggaran pendidikan, Iya, 30%-nya itu untuk MBG nih, proyek betul, betul. MBG. Nah, jadi tadi
Kak Hana sudah sampaikan bahwa pangan itu adalah hak, Betul. gitu kan. Gizi itu adalah hak, gitu kan. Mm-mm. Sedangkan yang terjadi hari ini adalah MBG ini proyek gitu. Betul. Ada modal di situ, ada jual beli di situ. Akan jadi nggak menjadi nggak jadi sebuah hak, malah jadi sesuatu yang harus dicapai gitu ya. Betul. Meskipun memang ke masyarakatnya itu gratis, tapi kan ada ada apa namanya proses bisnis antara swasta ini dengan negara gitu ya. Nah ini menarik, kita coba geser sedikit diskusinya tentang hak pangan tadi Iya. itu dan hak gizi dan peserta didik. Apa sih dampak Mm-mm. dari MBG ini terhadap hak pangan dan hak gizi Mm-mm. bagi peserta didik? Karena tadi ya 30% atau eh, 30% lebih ya anggaran MBG itu diambil dari anggaran pendidikan Betul. gitu loh. Mm-mm. Nah, gimana menurut Kahan? Oke, jadi kami menganalisis dampak atas hak atas pangan dan gizi peserta didik itu dengan 4 dimensi normatif hak atas pangan dan gizi. Ada ketersediaan, kelayakan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Yang pertama dari dimensi ketersediaan dulu nih, kita menganalisisnya gitu ya. Dimensi ketersediaan ini tuh berkelindan dengan aspek kuantitas dan kualitas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap orang. Hmm. Seperti yang Pak Ari juga pasti tahu, teman-teman sahabat JPPI juga tahu, dalam proyek MBG itu banyak ditemukan menu yang tidak sesuai untuk mencukupi gizi anak. Seperti di pemberitaan media gitu ya. Ada yang sehelai dua helai saja sayurannya, bahkan semangka yang sangat tipis Setipis gitu. tisu. Betul. Bahkan ada makanan ultraproses, kudapan ringan tinggi gula, dan minuman beruk manis. Temuan-temuan tersebut menurut kami di VIAN itu jauh dari ketersediaan pangan yang layak, apalagi bergizi. Nah, yang kedua dari dimensi kelayakan. Itu mencakup pemenuhan kebutuhan makanan dari setiap individu itu yang bebas dari zat-zat yang merugikan dan dapat diterima secara budaya gitu. Nah, makanan yang tersedia dalam ompreng MBG itu tadi sudah tidak tersedia, terus jauh dari kata layak karena adanya palat ultraproses itu mengandung pewarna, pengemulsi, perasa, pengawet, dan zat aditif lainnya yang biasanya itu tinggi gula, lemak jenuh, dan garam, tapi kurang vitamin dan serat gitu. Karena juga dalam perspektif gizi, makanan itu tidak hanya tersedia. Jadi bukan hanya ada sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan seratnya di situ, tapi komposisinya juga harus seimbang. Yang kami temukan dalam pemberitaan media itu, nasinya memang ada, setumpuk nasi gitu, tapi kemudian dagingnya sangat kecil. Dan tadi saya mengulang lagi, hanya ada semangka tisu kalau kata Pak Ari itu jauh dari pemenuhan dimensi ketersediaan dan juga dimensi kelayakan. Lalu dimensi keterjangkauan, ini itu ada 2 jaminan akses, yaitu keterjangkauan ekonomi dan keterjangkauan fisik. Saya akan fokus di keterjangkauan fisik. Berdasarkan konsep dapur MBG itu kan beda ya Pak, apa namanya, dapurnya itu berada di luar sekolah. Sementara dalam beberapa diskusi, Pak Ari sempat bilang tidak pernah ada sejarahnya MBG, apa namanya, dapur itu berada di luar sekolah gitu. Nah, terbentangnya jarak antara proses produksi dengan proses konsumsi di sekolah itu kan memungkinkan adanya kandungan-kandungan bakteri ataupun pertumbuhan mikroorganisme berbahaya seperti salmonella gitu. Akibatnya kasus keracunan yang seharusnya bisa dicegah justru menjadi ancaman nyata dari proyek ini. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan anggaran pendidikan itu kami juga menganalisisnya dari dimensi keberlanjutan. Karena dimensi keberlanjutan ini tuh berkaitan dengan kekosongan payung hukum yang jadi pembahasan kita terus gitu. Dan kekosongan ini kami melihat menunjukkan bahwa fondasi legal proyek ini tuh belum kokoh. Sehingga insiden keracunan itu bukan muncul seperti kegagalan teknis, tapi itu juga meluas ke bahkan trauma pada anak-anak karena efek sampingnya gitu kan. Dan tadi juga Pak Ari sempat bilang di anggarannya itu menyerap 30% dari dana pendidikan dan katanya tahun 2026 lebih tinggi lagi nih persenannya gitu kan. Oleh karena itu proyek MBG tampak menyisakan paradoks tajam menurut kami karena eksekusinya tanpa jaminan hukum, rendah pengawasan dan tidak memprioritaskan ruang pendidikan. Malah dengan adanya pemberian makanan ini esensi pendidikan yang lain dicaplok-caplok gitu, bahkan dihilangkan gitu. Oleh karena itu, kalau dari dimensi atas pangan dan gizi, alih-alih memperkuat kedaulatan pangan, MBG itu tampak
meminggirkan suara penerima manfaat, Oh, melemahkan kontrol masyarakat atas konsumsi pangan mereka, karena bahkan kan sampai saat ini kita belum bisa menolak sepenuhnya ya Pak, kalau misalnya mau mengkonsumsi atau tidak MBG, terus meninggalkan jejak ketidakpastian hukum, dan ini tuh menjadi sebuah langkah mundur dari pemenuhan hak atas pangan dan gizi warga negara. hmm. Kalau menurut kami kayak Iya, gitu. jadi menarik nih tadi yang bicara tentang gak ada ruh pendidikannya gitu ya kan, Mm-mm, tadi mm-mm, kata Kak mm-mm. Hana. Artinya alih-alih apa dana pendidikan itu untuk infrastruktur, Betul, untuk gaji guru yang masih sangat betul, timpang gitu, betul. dialihkan ke MBG. Yang Mm-mm, MBG itu sendiri sangat jauh tadi dari ruh pendidikan seperti itu. mm-mm, Memang benar, jadi diskusi kita sebelum-sebelumnya kita bicara negara-negara lain gitu ya. mm-mm. Dapurnya itu ada di dalam Betul. sekolah pun kalau di luar, tapi nggak jauh gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. misalnya ada di seberang sekolah, misalnya Iya, berjarak hanya mungkin 100-200 meter dari mm-mm, sekolah. Dan sekarang mm-mm. kan hari ini kan tidak gitu loh. Betul. Nah, ingin deh coba mungkin Kak Hana punya referensi gitu, best practice Mm-mm, atau eh, praktik-praktik baik dari negara-negara karena kan makan di sekolah ini sudah banyak dilakukan betul. di setiap negara. Nah, Mm-mm, menurut Kak Hana ini dari sekian banyak negara yang sudah mm-mm, melaksanakan makan di sekolah ini, mm-mm, mana sih yang mungkin bisa diadaptasi mm-mm. dengan konteks Indonesia, Indonesia iya. gitu. Betul. Oke, jadi tahun lalu tuh kami sempat bercakap-cakap dengan teman, berdiskusi lah ya, dengan teman di India dan Brazil. Karena India mereka dan Brazil. lebih dulu Kesini kan, nih presidennya kan? iya, Iya presiden kan? beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu Betul. ke Indonesia. Kami diskusi dengan mereka karena kami punya jaringan soal right to food and nutrition, status pangan dan gizi di sana gitu. Oke. Nah, kemudian menurut kami ada beberapa hal yang baik, praktik baik dari mereka yang penting juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, tentunya tidak boleh memperbolehkan adanya makanan ultra proses. Nggak boleh ada makanan ultra Mm-mm, proses. ya, Contohin aja nggak apa-apa kan boleh. Kayak apa nih? biskuit, Biskuit, betul. Terus nugget-nugget, betul, nugget-nugget sosis. sosis. Banyak tuh masih. Betul, karena kita perlu membedakan antara makanan ultra proses dengan makanan olahan ya. Jadi Oke. kalau kandungannya, buatan pabrik, kita kan nggak tahu lagi diolah seperti Ah apa iya gitu. iya iya. Tapi kalau makanan olahan, seperti misalnya perkedel, itu kan kita Hmm. tahu, Tempe apalagi yang kita buat sendiri tempe gitu. mendoan gitu kita Iya, kayak tahu gitu. bentuknya. Nah, tapi kalau yang buatan pabrik, kita nggak bisa jamin lagi apa. Hmm. Lalu yang kedua adalah menyerap bahan pangan dari produsen pangan skala kecil. Karena di Brazil itu mereka mengalokasikan 30% dari total anggaran untuk mengambil bahan pangan dari pertanian keluarga gitu, Hmm. dari pertanian keluarga. Nah, di tahun 2022 bahkan mereka itu udah melampaui capaiannya jadi 45% gitu. Kalau sekarang kan kalau kami lihat itu sebetulnya di tahun 2024, di pertengahan tahun 2024, Budiman Sujatmiko, waktu itu tim kemenangannya Prabowo Subianto juga, itu mengatakan akan janji 80% menyerap dari produksi pangan skala lokal. Tapi kalau kami lihat sekarang, tampaknya belum. Enggak. Ya, belum terjadi hal itu gitu kan. Lalu yang ketiga, penting juga adanya partisipasi masyarakat dan kontrol sosial gitu. Karena di Brazil itu mereka punya School Feeding Watch. Dan bahkan pemerintah Brazil membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang di dalamnya itu ada masyarakat sipil. Jadi Oh, kita bisa dilibatkan di situ. untuk Karena pengawasan. iya, kita bisa Ah, memantau bersama juga dengan pemerintah, diajak. Jadi seserius itu mereka menangani program pemberian makan di sana gitu, school meal program oh, di sana. Lalu menetapkan prioritas proyek seperti yang teman-teman CPPI juga sering katakan gitu ya. Perlu eh, perlu prioritas iya, perlu ada prioritas wilayah mana mana? yang ini yang mau kita sasar. Terus kalau di India, pemerintahnya itu menetapkan Undang-Undang Keamanan Pangan Nasional sampai yang dalam salah satu pasalnya itu menetapkan bahwa setiap sekolah harus memiliki fasilitas untuk memasak makanan, air minum, dan sanitasi. Karena di India juga, waktu kami cerita berdiskusi dengan mereka, itu memang sempat ada kasus keracunan. Hmm. Tapi kemudian pemerintah India mulai berbenah dengan mengadakan itu, menerbitkan aturan dan regulasi itu. Ya, Gitu. peraturan bahwa sekolah tuh menyediakan dapur, Betul, sanitasi, iya. gitu-gitu kan. Mm-mm. Iya, Harus iya. ada. Dalam konteks Indonesia, menurut tahanan nih, Mm-mm. sebelumnya saya pengen tanya, Iya. mereka-mereka ini negara ini sampai Kahana tahu nggak anggaran mereka dari mana sih? Ini ngambil anggaran pendidikan mereka nggak sih? Kan kalau anggaran pendidikan Mm-mm. 20% itu kan
konsensus dunia, artinya Mhm. semua negara itu harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal Iya. 20%. Itu kan konsensus pendidikan dunia kan, Mhm artinya mhm mhm. untuk pemenuhan hak terhadap akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh anak, seluruh Mhm mhm. dunia lah artinya. Mhm. Berarti kan mereka juga pasti punya anggaran 20% pendidikan nih, entah Mhm. India, entah Brazil tadi. Nah, untuk MBG-nya itu makan di sekolahnya itu, program makan di sekolahnya itu, dia ada nggak sih, tahu nggak sampai ke anggarannya itu sampai mana? Dari Mmm, dari mana apa dia bikin alokasi anggaran sendiri? Karena saya lihat punya apa tadi undang-undangnya ya, iya, India tuh ya. keamanan. Tapi kalau kami sih belum terlalu tahu sampai apakah itu menyerap dana pendidikan mereka atau mereka punya anggaran sendiri ya. Tapi Hmm. sepertinya sudah punya anggaran sendiri karena kalau Brazil sendiri itu udah 65 tahun mereka Oh, ada program ini yang school mana? of the program. 65 tahun Brazil, Brazil. Brazil, iya. Kalau Oh, India kalau nggak salah dari tahun 95. Tapi kita perlu cek lagi ya oke oke. tahun berapa. Tapi menurut saya ketika itu sudah sustain sejauh itu pasti mereka punya anggaran Anggaran gini. Nah, sendiri. karena juga Hmm. kalau dari Brazil itu mereka sebetulnya berangkat dari memang ada kasus kelaparan di Brazil 65 tahun yang lalu gitu. Dan Hmm. memang setiap ganti presiden, berarti kan sudah 50 tahun, 65 tahun itu sudah banyak presiden Berganti berganti-ganti ya. presiden. Itu juga kebijakannya sebetulnya berubah. Berubah-ubah. Oh, Jadi mungkin akan berbeda. iya iya. Karena perlu ya untuk kita belajar dari negara-negara lain Iya, itu betul. karena sebenarnya kan nggak relatif sama. Brazil kan juga banyak Mhm penduduknya dan lain mhm. sebagainya. Mhm. India Iya, apalagi banyak penduduknya dan luas. betul. Kahana menghadirkan Brazil dan India sebagai pembelajaran untuk Indonesia itu Mhm. tepat sebenarnya cocok. Mhm. Nah, itu bisa lah. Nanti kan mumpung baju kita sama baju oligarki hari ini kan mungkin bisa kita sampaikan akhirnya langsung kita sampaikan video ini Pak nih bisa langsung sampaikan. Baik teman-teman ini menarik banget ya tapi karena waktunya memang sangat terbatas Iya. eh, sangat terbatas waktunya pokoknya. Tapi saya nggak mau so sibuk gitu, makanya saya bilang terbatas aja. Jadi konten sangat terbatas, jadi teman-teman mungkin kalau mau mau diskusi lebih lanjut lagi nih tentang pangan sama teman-teman Vian bisa langsung hubungi Vian, juga bisa hubungi JBPI di komen sahabat JBPI gitu. Jangan lupa makanya di subscribe gitu ya, lalu di komen gitu. Ada hal mau diskusi lain lagi tentang pangan atau tentang MBG atau mau meminta tema diskusi lain silahkan gitu. Semoga kita bisa diskusikan. Tapi yang pasti hari ini kita tahu bahwa ternyata tata kelola kita ini sentralistik dan itu jauh dari pembelajaran yang dilakukan oleh Brazil. Mereka nggak sentralistik. Ada pelibatan masyarakat sipil untuk pengawasan dan penggunaan bahan-bahan lokal tadi itu ya. Betul. Dan meninggalkan sepenuhnya apa ultra food, Ultra processed food. ultra processed food. Nah, itu teman-teman. Jadi sahabat-sahabat JBPI semoga memberi makan kepada anak Indonesia bukan sekedar kampanye politik, Mhm. bukan hanya kepentingan politik, tapi juga benar-benar pemenuhan atas hak pangan dan gizi seluruh anak Indonesia. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.